Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini akan dibicarakan topik tentang siklus produksi. Dalam Sistem Informasi Akuntansi, siklus produksi ini meliputi topik-topik berikut ini, yaitu pengertian siklus produksi, sistem informasi siklus produksi, desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, serta akuntansi biaya. Materi ini akan disajikan oleh Anggita Rahmadani Kurniawati, kemudian Ganesha Octaviano, serta Talita Anastasia. Video pembelajaran ini diselenggarakan di Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Selanjutnya, mari kita saksikan penyajian yang akan disampaikan oleh pembicara berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Pada video pembelajaran ini, kami dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi, akan menyampaikan materi dalam salah satu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu mengenai siklus produksi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mardi MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Berikut adalah tim dalam pembuatan video ini. Baik, untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, kita akan membaginya menjadi 6 konten materi. Yang pertama ada pengertian siklus produksi, kedua ada sistem informasi siklus produksi, ketiga desain produk, keempat perencanaan dan penjadwalan, kelima operasi produksi, dan yang keenam akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk ke konten materi yang pertama, yaitu pengertian dari siklus produksi. Tentunya sebelum kita membahas lebih jauh atau lebih dalam mengenai siklus produksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari siklus produksi. Apa itu siklus produksi? Mari kita simak. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Di samping kanan saya sudah terlihat diagram konteks dari siklus produksi. Diagram ini menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lainnya dalam perusahaan. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu terdapat berbagai macam subsistem yang akan membantu jalannya perusahaan. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada revenue cycle atau siklus pendapatan. Nanti siklus pendapatan ini akan mengirimkan informasi pertama ini berupa customer orders dan juga sales forecast kepada siklus produksi. Nantinya siklus produksi ini akan menggunakan informasi yang telah didapat untuk merencanakan tingkat produksi dan juga persediaan. Nah, sebagai balasannya, siklus produksi akan mengirimkan finished good atau informasi berupa barang jadi yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Selanjutnya ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Siklus produksi akan mengirimkan informasi mengenai kebutuhan bahan baku kepada siklus pengeluaran dalam bentuk purchase request atau permintaan pembelian. Dan sebagai gantinya, siklus pengeluaran akan mengirimkan perolehan bahan baku atau raw materials dan pengeluaran lainnya yang nantinya akan dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Yang ketiga bisa kita lihat ada human resource management or payroll cycle, di mana nantinya siklus produksi akan mengirimkan labor needs atau kebutuhan akan tenaga kerja kepada siklus sumber daya manusia. Dan sebagai balasannya, siklus sumber daya manusia ini akan mengirimkan informasi mengenai data biaya tenaga kerja yang dibutuhkan
atau labor cost. Yang keempat ada General Ledger and Reporting System atau sistem buku besar dan pelaporan. Jadi siklus produksi akan mengirimkan cost of goods manufactured kepada sistem buku besar dan pelaporan. Yang terakhir ada manajemen. Segala laporan-laporan yang dihasilkan oleh siklus produksi akan dikirimkan kepada pihak manajemen. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya mengenai siklus produksi dan apa saja kegiatan yang dilakukan, mari kita lihat diagram yang ada di samping kanan saya. Diagram tersebut adalah diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi, di mana berisi 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yang pertama ada desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Meskipun para akuntan dilibatkan dalam proses keempat yaitu akuntansi biaya, tetapi mereka harus mengetahui ketiga proses lainnya untuk membuat laporan yang dibutuhkan oleh manajemen yang berisi informasi yang digunakan untuk mengelola aktivitas siklus produksi dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada sistem informasi siklus produksi. Sistem informasi siklus produksi mengintegrasi baik data operasional maupun keuangan dari berbagai macam sumber. Biasanya perusahaan menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP yang akan mendukung jalannya siklus produksi perusahaan tersebut. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasi proses-proses bisnis utamanya. Tentunya dalam setiap sistem terdapat ancaman yang dapat menghambat jalannya sistem tersebut, dan ancaman tersebut harus kita kendalikan dengan pengendalian yang tepat. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem informasi siklus produksi ini, di mana terdapat ancaman yang dapat menghambat jalannya sistem informasi siklus produksi, dan juga ada pengendalian yang dapat perusahaan lakukan jika bertemu dengan ancaman tersebut. Ancaman yang pertama ada data master yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian yang perusahaan dapat lakukan, yang pertama ada kontrol integrasi pemrosesan data, yang kedua ada pembatasan akses ke data master, dan yang ketiga ada tinjauan seluruh perubahan pada data master. Ancaman yang kedua ada pengungkapan informasi yang tidak sah. Nah, pengendalian yang perusahaan dapat lakukan, yang pertama ada kontrol akses dan juga enskripsi. Yang ketiga ada kehilangan data atau penghancuran data. Pengendalian yang dapat perusahaan lakukan jika menghadapi ancaman ini adalah prosedur pencadangan dan pemulihan pasca bencana. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan ke materi ketiga, yaitu desain produk. Sudah dijelaskan bahwa sebelumnya desain produk itu termasuk dalam 4 aktivitas dasar siklus produksi. Yang pertama dari siklus produksi adalah mendesain suatu produk. Tujuan ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsionalitas, semesta secara simultan menimbulkan biaya produksi. Lalu ketiga tersebut bertentangan satu sama lainnya, sehingga akan membuat desain produk yang lebih menantang. Aktivitas desain produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama ada daftar bahan baku atau bill of material. Yang kedua di dalamnya berisi nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas jasa komponen yang akan diproduk. Yang kedua adalah daftar operasi atau operation list, di mana spesifikasi urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam pembuatan produk, peralatan apa yang akan digunakan, dan berapa lama setiap langkah yang diambil. Para akuntan pun juga bisa melakukan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produk, yang berkaitan dengan meningkatkan jumlah komponen bersama yang digunakan dalam masing-masing produk. Selanjutnya, ada ancaman dan pengendalian dalam desain produk. Yang pertama, desain produk yang buruk mengakibatkan biaya yang berlebih.
Lalu ada pengendaliannya. Yang pertama ada analisis akuntansi biaya yang ditimbul dari pilihan desain produk. Kedua ada analisis biaya garansi dan perbaikan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Terdapat 2 metode dalam perencanaan produksi. Yang pertama ada manufacturing resource planning, adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produk yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan perjalanan yang diperkirakan. Yang pertama, sering juga disebut sebagai push manufacturing, karena barang yang diproduksi dalam eksploitasi dari permintaan pelanggan. Yang kedua ada produksi ramping atau lean manufacturing, adalah memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ini adalah untuk meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Produksi ini juga sebagai respon yang baik terhadap pesanan pelanggan. Dalam praktiknya, kebanyakan sistem produk ramping ini mengembangkan rencana produksi jangka pendek. Sepertinya pada PT Toyota mengembangkan rencana produksinya selama bulanan, sehingga dapat menyediakan jadwal yang lebih kepada pemasok. Strategi ini juga memungkinkan pemasok untuk menyusun jadwal produksinya, sehingga pengiriman produk ke Toyota dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Itu ada ancaman dan pengendalian dalam perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama ada ancamannya, yaitu produksi yang berlebih atau yang kurang, dan pengendaliannya adalah sistem perencanaan produksi. Yang kedua, meninjau dan menyetujui jadwal pesanan produksi. Yang ketiga, pembatasan akses ke pesanan produksi dan jadwal produksi. Selanjutnya ada operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli pada setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana ini mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Di dalam operasi produksi tentunya ada ancaman dan pengendalian. Yang pertama ada ancaman pencurian persediaan dengan pengendalian. Yang pertama pengendalian akses fisik. Kedua, dokumentasi dari semua pergerakan persediaan. Ketiga, pemisahan tugas sampai dengan penyimpanan aset dari pencatatan dan otorisasi penghapusan. Keempat, pembatasan akses terhadap data induk persediaan. Dan yang terakhir kelima, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dari perhitungan tersebut terhadap kuantitas yang dicatat. Yang kedua, ada ancaman penerimaan aktiva tetap dengan pengendalian. Pertama, persediaan fisik dari semua aktiva tetap. Yang kedua, membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap. Dan yang terakhir ketiga, memelihara catatan detail dari aktiva tetap termasuk pelepasannya. Yang ketiga, ada ancaman kinerja buruk dengan pengendalian pelatihan dan laporan kinerja. Yang keempat, ada ancaman investasi dari suboptimal dalam aktiva tetap dengan pengendalian, persetujuan yang tepat dari perolehan aktiva tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif. Yang kelima, ada ancaman kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya dengan pengendalian, melakukan pengamanan fisik misalnya menyediakan alat penyiraman api dan mengadakan adanya asuransi. Dan yang terakhir ada ancaman gangguan operasional dengan pengendalian, melakukan backup rencana pemulihan bencana. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Adapun 3 tujuan dari akuntansi biaya siklus produksi. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, mengumpulkan data, memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ketiga ada menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk.
Untuk mencapai sistem akuntansi biaya, yang pertama, membuat desain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, mengklasifikasi biaya berdasarkan berbagai kategori. Yang kedua, menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Ada dua perhitungan dalam akuntansi biaya. Yang pertama, perhitungan biaya job order, yaitu perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, perhitungan biaya proses, yaitu membebankan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Selanjutnya ada 4 metode mengumpulkan data untuk menentukan biaya produksi. Yang pertama, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbit permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam kerja adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan JIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keempat ada biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut sebagai overhead pabrik. Para akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya overhead dengan cermat, menilai bagaimana perubahan dalam bauran produk dapat mempengaruhi total overhead pabrik. Di dalam akuntansi biaya tentunya ada sebuah ancaman dan pengendalian. Yang pertama ada ancaman data biaya yang tidak akurat dengan pengendalian otomatisasi data sumber dan pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, ada ancaman alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead dengan pengendalian perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Yang ketiga, ada ancaman laporan yang menyesatkan dengan pengendalian adanya metrik kerja inovatif misalnya throughput. Untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi yang telah kami bawakan, mari jawab kuis berikut ini. Setiap pertanyaan kami beri waktu 10 detik untuk menjawab. Pertanyaan pertama, apa itu siklus produksi? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berkaitan dengan pembuatan produk. Pertanyaan kedua, sebutkan apa saja aktivitas dasar dalam siklus produksi. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ketiga, operasi produksi. Dan yang keempat, akuntansi biaya. Pertanyaan ketiga, sebutkan metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menentukan biaya produksi. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Ada 4 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menentukan biaya produksi. Yang pertama ada metode bahan baku, kedua metode tenaga kerja langsung, ketiga metode mesin dan peralatan, keempat metode overhead pabrik.
Sampai di sini video pembelajaran kami mengenai siklus produksi. Kami sangat mengharapkan kritik serta saran kalian mengenai materi yang telah kami bawakan agar kedepannya kami semakin baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.